Yuk teman-teman, selamat datang lagi di Jalan-Jalan Seru. Hari ini kita bakal gasken salah satu rute paling adem, paling vibes alamnya juara, dari Ciparai menuju Pangalengan. Dan sumpah ya, dari awal jalan aja udah kerasa banget bedanya. View hijau, kontur jalan naik turun bikin nagih, terus ada spot-spot yang nggak bisa banget dilewatin tanpa berhenti sebentar. Di part 1 vlog ini, kita bakal jelajah rute alternatif, lihat kondisi jalan yang mulus sampai yang bikin shockbreaker kerja lembur, terus nikmatin suasana pedesaan yang masih asli, warganya ramah-ramah, sampai spot panorama yang bikin pengen turun motor. Jadi buat kalian yang suka touring santai, cari rute adem, atau pengen tahu jalur terbaik ke Pangalengan, wajib tonton sampai habis, karena banyak banget hidden spot yang bakal gue tunjukin. Oke siap? Ambil posisi paling nyaman, gasin dulu like-nya, subscribe kalau belum, dan kita langsung gas menuju Pangalengan. Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar nih ya? Semoga kalian semua sehat ya, lancar rezekinya dan barokah. Balik lagi ya bareng kita di channel Jalan-Jalan Seru Santai. Hari ini kita bakal riding santai, nikmati jalan dan ngobrol-ngobrol ringan lah. Dan kita mulai dari alun-alun Ciparai ini teman-teman ya. Oke, let's roll dan gaskan lur. Oke teman-teman, kita mulai dari alun-alun Ciparai ya. Dari perempatan sini kita lurus ke Jalan Raya Pacet ya ini. Masih di Jalan Raya Pacet. Dan hari ini cerah banget ya. Malahan nyaris ke terik ini sih teman-teman ya. Dan biasa ya kalau di Jalan Ciparai atau di Jalan Raya Pacet ini ada sedikit-sedikit lah, apalagi di dekat alun-alun ini ya, biasalah macet dikit-dikit. Mudah-mudahan sekarang cerah, kelihatannya sih alhamdulillah cerah ya. Hampir ke terik sih kalau ini ya. Dan biasanya kalau di tengah kota itu suhu lumayan panas ya teman-teman, cuaca panas gitu. Beda lagi kalau misalnya kita udah mulai masuk ke perkebunan atau pedesaan ya, cuacanya biasanya sih seger, adem suseno lah pokoknya gitu teman-teman ya, cocok buat ngadem. Nih udah lumayan jalannya gak begitu macet, udah mulai lengang ya. Dan agak sedikit menanjak dengan kontur jalan beton teman-teman ya. Beda sih ya, kalau di Cor itu kasar kan, kalau kita lewat ini. Kalau di aspal itu biasanya lebih halus ya. Masya Allah keren banget teman-teman. Persawahan, banyak sekali sawah di situ ya. Dan kita masih ada di Jalan Cagat ya. Kita ada di Ciparai Lembur Awi nih teman-teman. Jadi sekitar 3 km ke depan. Oh ini lagi panen. Waduh. Wow teman-teman, kelihatan ya gunungnya menjulang tinggi, keren banget ya teman-teman. Dan kelihatan dari sini ya hijau banget gitu. Itu sepertinya sih gunung apa ya, Gunung Wayang gitu ya. Nggak tahu sih, mungkin teman-teman ada yang tinggal di daerah sini lebih tahu ya. Yang paling bersih itu gunungnya gede banget itu teman-teman. Keren pisan. Kelihatan juga ya terasering-nya dari sini. Terasering-nya kelihatan banget kalau dari sini nih teman-teman. Wow. Ini ada BTS 1. Ada BTS buat sinyal HP, berarti di sini
gak ada masalah teman-teman ya. Itu bagus banget. Mulai deh masuk ke vibes pedesaan nih teman-teman ya. Jadi transisi yang sangat indah ya. Selamat datang di Desa Cikitu. Kalau ini sih kalau kelihatan dari maps-nya itu sekarang masih di Jalan Raya Pacet ya. Jadi masih di Jalan Raya Pacet ini teman-teman. Dan jalannya masih cor beton biasalah. Kemudian rasanya sih agak bergelombang ini teman-teman. Mungkin ini cor-corannya udah agak lama ya. Jadi udah nggak rata lagi atau nggak halus. Seger banget. Mantap, tuh teman-teman ya, kelihatan ya, tuh, keren, wah, mantap sekali, gitu mah, view nih bos, single dong, aduh ini mah keren, ini bener healing, hemat, tapi bermanfaat. Waduh. Jadi kalau teman-teman yang mau main ke daerah Pangalengan itu mungkin bisa ini ya, bisa lewat jalur alternatif ini ya. Karena kalau lewat Pangalengan biasalah lewat Soreang. Kemudian Gading Tutuka masuk ke daerah Pangalengan kayak gitu, sepertinya sih pemandangannya kan udah biasa lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau nyoba sesuatu yang baru, bisa deh kayaknya kesini ya, dengan pemandangan atau vibes yang baru, yang pasti sih di sini emang beda ya. Emang beda banget kelihatan tuh. Perkebunan bawang ya. Ini sepertinya daerah Pacet ini, atau apa tadi ya nama daerahnya. Pokoknya ini masih di Jalan Raya Pacet ya. Ini sepertinya jadi sentra perkebunan dari daun bawang teman-teman. Jadi di sini kelihatan banget ya, banyak sekali perkebunan sayur-sayuran, kemudian pesawahan juga banyak itu kelihatannya, pesawahan, terus juga perkebunan nih kayak ini Palawijaya ada jagung, itu ada petani lagi panen teman-teman, itu call ya, yang mau video call, yang lagi sambil nonton Coldplay di sini. Di sini sepertinya tanahnya emang subur banget teman-teman ya. Jadi banyak sekali perkebunan dan cuacanya, suhunya ini seger banget teman-teman. Enak banget bener asli buat riding santai di weekend. Kemudian misalnya tujuannya arah Pangalengan, bisa main ke sini nih, alternatif nih teman-teman. Enak banget soalnya. Dan juga untuk jalan sepertinya nggak ada masalah ya, meskipun cor betonnya itu udah agak lama gitu, tapi nggak ada masalah karena ini lebar, kemudian mulus lah, tergolong mulus ya. Itu keren banget tergolong mulus kalau segini teman-teman ya. Jadi enak banget nih untuk riding santai sambil ngalagedai bari udun samsai. Keren, enak banget keren, mantep banget ya teman-teman pegunungannya
Cuacanya segar, suhunya nggak dingin, nggak panas, cocok pas gitu. Enak banget. Dan sekarang kita sepertinya udah mulai banyak menemukan jalan berliku atau berkelok-kelok ya. Tapi kalau jalan hidup kalian jangan berkelok-kelok lah. Kalau bisa yang baik-baik saja. Sekarang selamat jalan. Oh iya. Oh ini Green Hill. Ini kocok raja tulang. Tulang aja punya raja teman-teman. Ratunya siapa ya? Ratu mau udah bubar ya teman-teman ya. Oke. Dan sekarang masuk ke gerbang atau Gapura Kertasari teman-teman. Wah mantap. Itu teraserinya mantap banget. Keren ya teman-teman. Mantap sekali ini mah. View nih bos, senggol dong. Wah, mantap. Kita lihat dulu sini ya. Keren banget ya teman-teman. Ada banyak perkebunan. Itu ada juga sungai itu. Kelihatan ya sungai. Dan memang sepertinya itu perkebunan bawang daun ya. Kalau di atas sih kelihatannya pesawahan ya. Hijau royo-royo, enak banget dipandang. Ini kalau misalnya ada yang kesini healing-healing tipis tapi manis ya. Healing-healing cantik tapi campernik ini bisa jadi alternatif nih teman-teman ya. Oke lah kita lanjut ya. Gas. Keren banget. Wow. Mantap banget teman-teman. Wow. Wow, keren banget. Masya Allah, keren banget ini. Pemandangannya benar-benar indah permatasari teman-teman. Keren pisan ini mah. Tuh, banyak perumahan warga ya. Kayaknya sunyi banget di sini. Sunyi sepi sendiri. Aktivitas warganya memang kurang kayaknya ya. Ini ada masjid hijau teman-teman. Wah, ini si akang gorengan udah mau beraktivitas, mau berjualan. Ini sepertinya memang jalannya nggak terlalu banyak orang ya. Sesekali ada yang mau nganter main kali ya. Itu pegunungannya keren pisan. Ini apa SD resmi tinggal. Jadi udah resmi tinggal di sini. Kalau ini Seman 1 Kertasari. Wah. Jadi ini salah satu mungkin satu-satunya SMA 1 yang ada di Kertasari. Atau SMA pertama yang ada di Kertasari ya. Jadi SMA 1 teman-teman. Wow. Ada juga lapangan bola teman-teman. Wah estetik pisan ini mah. Ada lapangan bola di pertengahan perkebunan. Waduh keren pisan ya teman-teman. Wah mantap. Wow, kelihatannya indah banget di depan teman-teman. Pegunungannya menjulang tinggi, banyak perkebunan bawang. Wah,
Keren banget teman-teman. Keren banget. Waduh, wah ini baunya udah bau daun bawang nih teman-teman. Kerasa banget ya. Rada-rada ini gitu kuat baunya. Bau daun bawangnya. Ya tadi ngelanjutin yang tadi. Jadi ini jalan kalau misalnya teman-teman kebetulan lewat daerah sini, jalannya memang ini sangat layak untuk dilalui ya, karena memang udah dicor, kemudian jalannya juga cukup lebar teman-teman. Jadi nggak usah khawatir dan bisa dilalui dengan minibus, SUV, mobil-mobil ya gede, atau misalnya seperti ini ya, mobil 3/4 masih oke lah ke sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main rombongan ke sini, mau pakai jalan alternatif melalui Ciparai, kemudian Pacet, Kertasari, ini tidak ada masalah ya teman-teman. Jadi masih oke lah. Dan bisa kelihatan teman-teman di pinggir itu banyak sekali perkebunan kol ya. Perkebunan kol juga lumayan banyak mendominasi juga. Selain dari perkebunan daun bawang ya, tapi sepertinya daun bawang jadi perkebunan mayoritas di sini ya, atau hasil alam mayoritas di sini mungkin. Karena yang tadi kita lihat sepanjang jalan sepertinya kebanyakan itu perkebunan bawang daun atau daun bawang ya. Jadi kalau teman-teman kebetulan punya bisnis kuliner martabak telur, mungkin bisa jadi alternatif buat beli bahan-bahan kebutuhan untuk martabak telurnya, khususnya beli bawang daun tuh ya. Karena di situ dijamin lebih murah ya. Asal belinya jangan cuman 2.000-3.000 ya, ini harus belinya ini mungkin udah ratusan kilo kalau di sini. Pemandangannya itu syahdu gunawan banget lah. Enak banget dipandang mata gitu. Wah, ini jalan apa nih? Dan Oke, kita lewati salah satu masjid ya. Dari tadi banyak sekali masjid, dan ini masjid yang cukup besar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kebetulan mau ibadah 5 waktu di situ, bisa juga buat ini ya, sekalian mungkin istirahat juga gitu. Dan kita sekarang masih melewati beberapa perkebunan warga, dan sekarang ini sepertinya ini sosin teman-teman ya, sosin kol, dan di atas itu masih bawang daun ya teman-teman. Keren tadi. Emang kalau di sini sih sepertinya kayak aktivitasnya itu kayak slow motion teman-teman ya, pada tenang gitu. Banyakan dari warga di sini ya jadi petani ya. Bisa kelihatan tuh di bawah juga lagi mungkin lagi dadasar. Dadasar itu persiapan teman-teman ya. Dadasar buat bertani mungkin tuh di bawah kelihatan ya. Kalau dari kamera mungkin nggak kelihatan. Wah, dan ini apa nih? Ini mungkin stroberi atau apa? Wah, nggak mungkin sih. Kayaknya surawung teman-teman ya. Aduh, surawung apa ya bahasa Indonesianya surawung lah. Serawung kali ya. Nah, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya kalau misalnya yang mau pepes ikan tuh biasanya pakai surawung kalau bahasa Sundanya ya. Itu biasanya jadi wah mantep banget rasanya, terus wangi gitu ya. Wah, keren lah pokoknya. Dan di depan juga bisa kelihatan ya. Ini rapih banget itu perkebunan, dan kelihatan kalau ini sih memang jalannya kayaknya becek teman-teman. Karena semalam ada kemungkinan di sini hujan, atau kalau enggak ada aliran air yang bocor. Ada kemungkinan sih, yang paling pasti sih
hujan ini ya, terus kemudian ini tanahnya ke bawah atau memang di pinggir-pinggirnya masih ini nih, masih tanah ini ya, ke bawah ke jalan. Jadi agak licin teman-teman, jadi harus hati-hati tuh di bagian itu ya. Kita santai aja, bawa santai jalannya, kita nikmatin setiap detik dari perjalanan menuju ke Wayang Windu yang dipenuhi dengan keindahan alam yang sangat sangat indah Permatasari teman-teman ya. Masya Allah, keren pisan aja. Ini lumayan nih jalannya, agak bergelombang ya, meskipun dicor agak bergelombang. Ya karena mungkin ini aja apa udah tua cor-corannya ya, kelihatan udah pada retak-retak juga, tapi masih layak lah, masih oke. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Tuh kelihatan ya. Jadi hasil alamnya itu mungkin disimpan di pinggir jalan untuk di pick up sama tengkulak atau bandar, atau mungkin sudah ada pembelinya gitu ya. Jadi disimpan di pinggir jalan untuk supaya lebih gampang diambilnya mungkin ya. Oke teman-teman, jadi masih di Jalan Kertasari ya. Ini daerah Ciberem. Wah, ini jalannya rusak. Waduh, lumayan ya teman-teman. Jalannya ada sedikit rusak ya. Jadi nggak banyak, ini baru titik ini aja nih yang rusak nih. Dan kemudian kemungkinan besar ini karena hujan semalam besar, jadi lumayan becek ya, agak licin juga. Tapi overall itu jalan masih sangat layak untuk dilewati teman-teman ya. Dengan pemandangan dan vibes-vibes yang cantik seperti ini, sepertinya worth it untuk teman-teman jadikan alternatif kalau misalnya teman-teman kebetulan lagi ada rencana mau ke Pangalengan ya teman-teman. Oke teman-teman, kan kita lanjut ya, dan ini kita sudah sedikit memasuki area yang agak lebih gelap dari sebelumnya. Ada kemungkinan sih karena memang ini jarang terkena cahaya matahari karena vegetasi yang cukup rapat ya. Ada hutan pinus di atas, dan kalau nggak salah ke sebelah atasnya itu udah mulai masuk ke situ Cisanti ya. Dan situ Cisanti itu memang dikelilingi oleh pegunungan dan hutan. Banyak sekali nih teman-teman ya, para petani dengan motor-motor pengangkut hasil alamnya yang dimodif sedemikian rupa sehingga bisa muat banyak sekali hasil alam ya. Dan itu yang pakainya biasanya ini ya, kayak gini nih teman-teman ya. Itu biasanya harus punya skill khusus gitu, karena berat, itu bisa sampai, katanya sih itu ada yang sampai 3 ton ya. Dengan modifan tertentu, bawa kayu biasanya gitu, itu beratnya bisa sampai segitu tuh, sampai membludak gitu ya. Oke, kita bisa lihat tuh perkebunannya atau pemandangannya masih sangat indah banget teman-teman ya. Wow, keren pisan. Kelihatan tuh ada yang mau jual juga ya. Wah, tuh teman-teman ya, bisa kelihatan keren banget tuh. Kalau di sana tuh daerah ke barat gitu ya, itu kelihatannya cerah banget. Di tengah-tengah mendung, ke sana mendung juga teman-teman. Dan bisa kelihatan ya kalau di ujung gunung itu agak gelap gitu, kemungkinan itu tertutup awan tebal ya. Tapi tidak menutup keindahan keestetikannya ya. Masya Allah, keren banget. Tibes nih bos, senggol dong. Oke lah teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut menuju ke Wayang Windu Pangalengan.
Ini masih di eh, daerah Desa Ciberem ya. Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari. Jadi ini pasti satu wilayah lah. Itu Karimun Kota Karko, keren. Buat apa camping seru. Wah, itu masih didominasi perkebunan kol kalau sekarang ya. Perkebunan kol mengungguli perkebunan daerah sini sekarang, area di Desa Ciberem ini. Oke, kita masuk ke kayaknya ini udah area hutan ya. Dan suhunya kalau di sini di titik ini cukup dingin teman-teman. Kalau tadi sih lumayan lah seger gitu ya. Kalau sekarang ini karena mungkin cahaya matahari nggak masuk ya, jadi kerasanya itu lebih dingin teman-teman ya. Dan sekarang kita masuk ke area perkebunan. Keren banget teman-teman di situ ya. Itu apa tuh ya? Di sinilah situs Cisanti berada teman-teman ya. Dan ini lumayan agak gelap teman-teman ya. Lumayan agak gelap, jadi kemudian juga penerangan juga sangat minim atau tidak ada malahan ya. PJU itu jadi ya seadanya aja. Jadi kalau malam dipastikan ya gelap lah. Dan ini adalah wahana wisata situs Cisanti. Jadi situs Cisanti ini adalah danau sumber kehidupan teman-teman ya. Karena memang bermula dari sinilah. Nah, dari sini nih mulainya awalnya itu. Jadi mengalirnya dari titik nol sampai ke sini teman-teman. Ini ada Satgas Citarum Harum sektor 1 situs Cisanti. Nah, kalau kita misalnya mau lihat, nah sini nih tuh ya, mulainya dari sini mengalir sampai jauh sampai ke Gombong Bekasi teman-teman. Oke, kita susur situ Cisanti ini ya. Oke.
Gengs, akhirnya kita sampai juga di Pangalengan lewat jalur Ciparai ini. Dan gila sih, view sepanjang perjalanan tuh bener-bener bikin betah. Mulai dari jalan mulus sampai yang bikin pegangan stang lebih kuat, semua lengkap. Tapi perjalanan kita belum selesai, karena di part 2 nanti kita bakal lanjut jelajah rute ke Wayang Windu. Dan kali ini lewat jalur alternatif yang lebih sepi tapi view-nya edan banget. Jadi jangan sampai kelewatan. Langsung nyalain loncengnya, like dulu video ini, dan komen jalur favorit kalian kalau ke Pangalengan. Sampai ketemu di part 2, jelajah rute Wayang Windu Pangalengan. Gas terus bareng jalan-jalan seru.